Baik, ini saya ingin bertanya ini terkait pencatatan tadi ya, pencatatan nasab Alawiyah ini ya, Alawiyin gitu ya. Alawiyin. Nah, ini kan di Bengkulu berarti kan sudah ada turunannya begitu ya. Iya. Marga-marga apa aja yang ada di Bengkulu ini? Mungkin bisa Pak Habib Abu Bakar? Yang di Bengkulu ini yang ada Al-Aidrus, bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Kaf, ya. ada Al-Mutohar, ada Asegaf, terus Alatos juga ada. Yang ada cuma itu di Bengkulu. Mereka di mana aja sih selama ini begitu ya? Tersebar di mana ini? Di Provinsi Bengkulu sini. Kabupaten-kabupaten ada di Kepayang juga ada, di Penarik juga ada. Lebih ke area Bintuhan tadi ya? Iya, di Bintuhan juga ada, di provinsi lah, Provinsi Bengkulu inilah. Termasuk di kota ini juga ada juga. Ada juga ya. Ada. Makanya ini penting sekali hadirnya organisasi ini gitu ya, untuk menelusuri ini. Untuk menelusuri para habaib-habaib yang ada di provinsi sini Bengkulu. Dan ini terus dilakukan penelusuran ini? Terus akan kita lakukan terus gitu. Sampai terus semuanya kita teruskan gitu. Pokoknya sampai akhir zaman. Oke. Kemudian sistem pencatatannya akhirnya pakai sistem yang sama lah ya, artinya ditelusurinya ya. Iya, kita lewat matab daimi ya nantinya ya. Nanti kita seperti itu. Mungkin Habib Mahdi bisa menjelaskan itu ya. Sebagai penyatatan sebagai itu ya matab daiminya itu. Nah, untuk maktab daimi gitu ya. Mungkin Habib Mahdi terkait maktab daimi ini apa sih sebenarnya begini? Ya, sebenarnya maktab daimi ini suatu lembaga yang mencatat sejarah dan nasab para habaib seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Dan Maktab Daimi ini sudah lama sekali beroperasi, itu sekitar 1940-an. Oh, justru lebih duluan begitu ya? 40-an gitu ya? 40-an. Setelah berdirinya. Ya. Jadi inti daripada Maktab Daimi adalah memelihara, mencatat sejarah dan nasab para habaib di seluruh Indonesia. Artinya, ketika ada orang itu di daerah manapun ada habib, dia harus mempunyai nasab yang sahih, nasab yang benar, yang betul keturunannya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi kita ke Maktab Daimi. Nah, nanti di Maktab Daimi tersebut mengcross check benar apa tidak ini anaknya si fulan, habis itu cucunya si fulan, habis itu nyambung ternyata sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau memang betul Maktab Daimi mengesahkan nasab para habib tersebut dan para habib dikasih seperti ini. Nah, ini adalah terbitan daripada Maktab Daimi, buku nasab. Nah, buku nasab ini memang diharuskan wajib dimiliki bagi setiap habib dimanapun dia berada, lebih-lebih di Sumatera, lebih-lebih di Bengkulu seperti ini. Karena itu saya sebagai ketua Robito mewajibkan semua habaib yang ada di Bengkulu untuk mempunyai buku nasab. Karena ya kita tahu sendiri di Bengkulu ini sangat rawan orang yang mengaku-ngaku habib. Nah, jadi saya akan tidak percaya siapapun yang datang ke Bengkulu kalau tidak bawa buku nasab. Apalagi kalau orang-orang yang sekedar ngaku saya habib, tidak punya buku nasab, tidak percaya dan tidak bisa dipercaya sama sekali. Kecuali nanti akhirnya kita telusuri dulu. Kita telusuri. Dan ternyata emang nyambung. Nyambung. Baru kita percaya. Oke, berarti ini seluruh habib megang ini. Gitu. Punya buku nasab yang diterbitkan dari Maktab Daimi. Artinya kalau misalnya masyarakat menanyakan buku ini sah aja. Iya, sah. Boleh begitu. Boleh, silahkan. Dan ini kan termasuk alat bukti. Dia habib bukan apa? Dia habib atau bukan? Iya. Oke, wah ini penting sekali nih. Ya, ini dapat informasi baru lagi. Baik. Kemudian di Provinsi Bengkulu lagi ini, apakah semacam buku ini sudah tersebar juga gitu ya? Artinya habib-habib yang ditemukan di Bengkulu juga sudah memegang buku ini? Ya, kita usahakan harus memegang itu semua. Artinya dia terdata dulu ya? Ya, harus terdata di kita ya, DPC dulu. Setelah kita data, baru kita ajukan ke pusat untuk membuatkan buku nasab ini. Jadi nggak sembarangan buat gitu. Ya. Kemudian para habib yang ditemukan di Bengkulu, ketika sudah mendapatkan buku ini, apakah wajib berdakwah juga atau seperti apa nanti?
Jadi alhamdulillah setelah Robito itu ada di Bengkulu, bahkan sebelum adanya Robito, para habaib seperti Abu Bakar ini juga bergerak menelusuri para habaib yang ada di Bengkulu. Nah, semenjak adanya Robito Alawiyah, mereka para habaib kita kumpulkan. Sebelumnya para habaib yang ada di Bengkulu ini tidak kelihatan, bahkan menyembunyikan kehabaibannya, seakan-akan nggak usah orang tahu dan kenal kalau saya Habib. Nah, dengan adanya Robito, kita mengumpulkan data, kita juga mengumpulkan para Habib yang ada di Bengkulu, bahkan kita juga mempunyai majelis yang kita para Habib duduk bareng. Kita berkegiatan bareng, kita berzikir bareng, kita bersolawat bareng. Nah, itu semenjak adanya Robito Alawiyah yang ada di DBC Bengkulu ini. Nah, itu kegiatannya itu tadi ada maslahat umat. Kegiatannya bukan khusus para habaib ya. Kita bikin kegiatan dakwah itu tadi, berzikir bersama, bersolawat bersama, mengumpulkan para habaib, tapi juga untuk masyarakat umum. Nah, itu tadi kalau memang habib itu sudah punya buku ini, ya dia tidak harus berdakwah. Ini cuma sebagai alat bukti kalau dia itu habib atau bukan. Tidak harus berdakwah, cuma sebagai alat bukti ini habib beneran atau tidak, ya kan? Cuma sebagai alat bukti aja. Artinya semacam KTP-nya lah, begitu ya, sah itu ini, gitu ya, resmi, sehingga nanti kalau masyarakat menemukan, gitu ya, ada yang mengaku habib, ternyata tidak memegang ini kan bisa kita tolak, gitu ya. Baik.